Kak Harga, dipersilakan. MC kita. Baik, Bapak, gimana, Pak? Nah, kita lanjut kepada presenter berikutnya, karena Pak Ateng ini sementara di cancel, boleh nyari hari lain. Berikutnya dipersilahkan diberi kesempatan. Baik, karena Pak Ateng berhalangan mungkin ya, kita ke materi terakhir yaitu Jurnal School, Counselor Teknologi Youth and School Family Community Partnership oleh Teh Puji. Ke waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya suaranya terdengar enggak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Kak. Ya. Sebelumnya mohon maaf Bapak karena sedang batuk pilek jadi suaranya mungkin tidak enak didengar. Ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas dari jurnal yang saya baca yang berjudul School Counselor Technology Youth and School Family Community Partnership. Penggunaan teknologi konselor sekolah dan kemitraan sekolah, keluarga, dan komunitas. Nah, the purpose of this study was to observe the relationship between school, family, community, partnership, and school counselor technology use. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati hubungan antara kemitraan sekolah, keluarga, masyarakat, dan penggunaan teknologi pada konselor sekolah. In addition, 67%, jadi dari 67% guru melaporkan bahwa internet ternyata memiliki dampak yang besar pada kemampuan mereka pada saat bekerja sama dengan orang tua. Karena teknologi akan terus mempengaruhi peran guru, maka konselor sekolah juga akan terpengaruh dan harus meningkatkan kemampuannya dalam teknologi untuk memenuhi kebutuhan beradaptasi dengan teknologi dan komunikasi yang terus berkembang. Kemudian, kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat didefinisikan sebagai inisiatif kolaboratif atau hubungan antara personel sekolah, orang tua, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan perwakilan dari organisasi masyarakat seperti bisnis atau ibadah, sarana ibadah, perpustakaan, dan lembaga pelayanan sosial. Contoh dari kemitraan menurut Brian dan Halcom diantaranya ada lokakarya, kemudian ada kunjungan rumah atau yang sering kita lakukan kalau di sekolah home visit atau kemudian mengkoordinasikan program dukungan siswa dengan bisnis lokal atau organisasi. Kemudian menghubungkan keluarga dengan sumber daya yang ada di dalam masyarakat. Nah, konselor sekolah berada dalam posisi utama untuk mengembangkan hubungan antara orang tua dan sekolah. Dikutip dari Pico dan Hampai, tahun 2010 bahwa keterlibatan orang tua dan keterlibatannya dengan anak atau siswa ternyata sangat berharga untuk kesehatan mental siswa tersebut. Kemudian dikutip dari Jenis dan kawan-kawan bahwa orang tua atau wali memiliki hubungan yang signifikan dengan akademik prestasi dari siswa. Begitupun dengan kebahagiaan siswa dan kepentingan dari kepuasan hidup remaja dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, dari penelitian ini mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, what is the nature of the relationship between school counselor use of technology and school family community partnership? Apa sifat hubungan antara penggunaan teknologi di konselor sekolah dan kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat? Kemudian second, what
is the nature of the relationship between school counselor use of technology and school home partnership? Apa sifat hubungan antara penggunaan konselor sekolah dengan menggunakan teknologi dan kemitraan di partnership rumah? Kemudian yang ketiga, third, what is the nature of the relationship between school counselors compared using technology and school family community partnership? Jadi bagaimana sifat hubungan antara kenyamanan konselor sekolah dalam menggunakan teknologi dan kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat? Nah, dari penelitian tersebut, ada dua hal yang dapat ditemukan. Yang pertama, akan mendukung rekomendasi dari konselor untuk mempertimbangkan menggunakan teknologi sebagai media komunikasi untuk meningkatkan kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, konselor sekolah dapat mengeksplorasi berbagai pilihan komunikasi dengan kesadaran komunitas sekolah, khusus mereka dan persyaratan program konseling sekolah. Mungkin dari teknologi tersebut akan bermanfaat bagi konselor sekolah untuk berkonsultasi baik dengan administrator mereka atau dengan pimpinan mereka dan untuk membahas hal-hal apa sesuai media komunikasi yang disepakati agar komunikasinya strategis dan aman, kemudian efektif juga. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang peserta dalam penelitian ini terdiri dari konselor sekolah di negara bagian Midwestern sebanyak 87 orang. Kemudian ini terdiri dari perempuan dan laki-laki. Kemudian usianya berkisar dari 23 Kalau sampai Irma ini apa, Pak? 4 tahun. Irma Kemudian rata-rata dari peneliti orangnya berkulit putih. Kemudian mereka magang di sekolah dan juga memiliki lisensi. Kalau dari segi pendidikan, orang yang pembina tinggal ngisi angka saja, contoh Pietro Rahman, suaranya ya abjad yang di blok merah. Kalau Mujawad sudah M. Oke, dilanjutkan. Dilanjut. Ya. Oke. Nah, kemudian sebagian besar dari peserta bersekolah di sekolah negeri, tapi ada juga yang sekolahnya di swasta. Kemudian sebagian besar juga para peserta memiliki gelar yang tinggi. Nah, untuk instrumen dibuat menggunakan survei yang digunakan oleh Bryan dan Halcombe dari studi mereka tahun 2010. Kemudian dalam penelitian ini, konselor sekolah disurvei tentang kemitraan School Family Community atau yang disingkat SFC dalam penggunaan teknologi untuk konseling komunikasi dengan orang tua wali. Kemudian untuk menjawab pertanyaan penelitian, tadi penelitiannya ada 3. Untuk menjawab penelitian yang kedua, konselor sekolah maupun magang atau konselor sekolah diminta untuk menyelesaikan dari 10 pertanyaan. Kemudian dari 10 pertanyaan tersebut, teknologi apa yang tepat yang digunakan atau yang nyaman ketika konselor gunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua, misalkan email, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian peserta juga diminta untuk menilai seberapa nyaman mereka saat menggunakan sumber daya teknologi dengan menggunakan skala Likert 6 poin, yang ada yang 1 sangat tidak setuju, kemudian sampai sangat nyaman atau sangat tidak nyaman, dan lain sebagainya. Nah, dari hasil penelitian tersebut, pertanyaan penelitian pertama menanyakan tentang penggunaan teknologi konselor sekolah dan peran mereka dalam kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, ternyata konselor yang menggunakan Google Site, teks, atau aplikasi semuanya memiliki skor kemitraan SFC rata-rata lebih tinggi daripada konselor sekolah lainnya. Nah, di slide berikutnya itu ada hasil pengujiannya. Di situ ada beberapa teknologi yang digunakan, ada Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, dan lain sebagainya. Ternyata yang besar itu terjadi yang paling sering digunakan
Untuk berkomunikasi adalah menggunakan pesan teks. Kemudian ada Google Site dan juga aplikasi-aplikasi dari sekolah gitu. Jadi kalau ada beberapa sekolah yang memiliki aplikasi-aplikasi konseling khusus gitu. Nah itu nilainya tinggi. Kemudian hasil penelitian yang kedua membahas mengenai persepsi orang tua secara keseluruhan. Keterlibatan dinilai dengan menghitung rata-rata keterlibatan sekolah. Ternyata menunjukkan signifikasi yang kecil tetapi mendukung hubungan signifikan secara statistik antara penggunaan blog konselor sekolah dan persepsi keterlibatan orang tua. Jadi beberapa orang tua lebih senang menggunakan blog ketika berkomunikasi dengan sekolah. Mungkin karena kalau blog kan tampilannya lebih enak dilihat gitu. Jadi kalau ada apa-apa mengenai sekolah, profil sekolah dan lain sebagainya, orang tua tinggal melihat saja. Walaupun secara signifikasinya kecil, orang yang menggunakan blog itu kecil, tetapi tetap mereka ada beberapa yang nyaman menggunakan hal tersebut. Kemudian pertanyaan penelitian ketiga berkaitan dengan kenyamanan konselor sekolah terkait dengan peran mereka dalam kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, dari hasil penelitiannya ternyata yang paling nyaman menggunakan teknologi adalah konselor sekolah yang memiliki gelar pendidikan yang tinggi itu. Hasil penelitian ketiga. Nah, di sini ada pertimbangan etis dalam menggunakan teknologi. Pertimbangan etis dalam menggunakan teknologi berkomunikasi dengan orang tua dan wali menurut ACA atau Asosiasi Konseling Amerika memasukkan dalam kode etiknya pada tahun 2014 yang pertama menganjurkan konselor untuk menciptakan pribadi dan profesional yang terpisah profil di situs media sosial. Jadi tidak menyatukan kepentingan pribadi dengan teknologi yang dilakukan pada orang tua. Yang kedua, tidak boleh berbagi informasi rahasia di media sosial karena konselor kan memiliki kode etik tertentu. Kemudian yang ketiga, konselor tidak boleh menggunakan media sosial pribadi, akun email atau teks pribadi untuk berinteraksi dengan siswa kecuali khusus didorong dan disetujui oleh pihak sekolah. Jadi akun yang digunakan agar lebih formal harus menggunakan akun yang khusus, jangan menggunakan akun yang secara pribadi. Kemudian yang keempat, menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan harus dilakukan dengan cara yang masuk akal untuk masing-masing sekolah, konselor, dan komunitas sekolah. Di sini terdapat keterbatasan dalam penelitian. Yang pertama, penelitian ini memiliki ukuran sampel yang relatif kecil dan bersifat homogen. Yang kedua, metodologi penelitian ini mengukur persepsi konselor sekolah tentang kemitraan sekolah, keluarga, masyarakat, tetapi tidak mengamati hubungan komunitas yang sebenarnya. Jadi, penelitiannya hanya dilakukan pada persepsi atau pandangan-pandangan orang tertentu tanpa melihat atau meneliti langsung, mengamati langsung di lapangannya. Kemudian yang ketiga, dukungan peserta atas penggunaan teknologi tidak diverifikasi. Jadi tidak dilihat dulu apakah orang tua A suka menggunakan teknologi ini atau orang tua B suka menggunakan teknologi B atau teknologi yang mana gitu. Jadi hanya disebutkan saja bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa teknologi, di antaranya ada Pinterest, blog, dan lain sebagainya. Terakhir, sebagai kesimpulan, kehadiran teknologi semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Konselor dapat menggunakan teknologi untuk membina hubungan dengan pemangku kepentingan dan terhubung dengan orang tua dan wali. Nah, studi ini adalah langkah pertama dalam mengeksplorasi hubungan antara pengguna teknologi baik konselor sekolah untuk terlibat dengan keluarga dan masyarakat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada 6 penyaji di hari ini.
Mohon izin Bapak bertanya.